Pemuda 31 tahun itu memang terkenal soleh, malah acap dijuluki sebagai ustadz selebriti. Kami membuktikan sendiri bagaimana Dude yang irit bicara soal cinta ternyata sangat piawai bertauziah di hadapan puluhan jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hidup kita selalu sertakan bagaimana andai aku jadi kamu, mungkin aku tak ada di sini sekarang. Insya Allah hari kebahagiaan saya akan tiba, tapi kapan saya tunggu jawaban ini. Alasan dibalik gagalnya perkawinan Nuri Maulida dengan Muhammad Adam Yahya kini menuai keraguan. Sebelumnya pihak Nuri memberikan alasan bahwa pembatalan perkawinan yang persiapannya sudah beres 100% itu pada sakitnya kondisi kesehatan Datuk Yahya, ayah Adam yang sakit serius di Arab Saudi. Alasan ini belakangan banyak diragukan, lantas apa sebenarnya yang terjadi? Benarkah Adam Yahya sengaja menarik diri di menit-menit akhir karena kabar Nuri pernah menikah siri dengan seorang ustadz? Batalnya pernikahan disusul alasan yang dirasa tidak cukup kuat, kini menimbulkan pergunjingan. Berikut ini beberapa fakta ganjil di balik pembatalan pernikahan Nuri Maulida dan Adam Yahya. Yang pertama, batalnya akad nikah di detik-detik akhir bukanlah yang pertama untuk Nuri Maulida. Beberapa tahun sebelumnya, ia mengalami tragedi serupa. Saat tunangannya, Ferry Setiawan, terjerat kasus penipuan bisnis. Yang menarik, pernikahan yang batal dengan Adam Yahya terjadi tepat di hari ulang tahun Nuri ke-28, tanggal 22 November lalu, yang mestinya dirayakan dengan penuh kebahagiaan. Alhamdulillah Allah ngasih sebuah surprise yang terus-menerus yang bertubi-tubi, yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa. Saya dikasih kesempatan untuk masih menginjak umur 28 tahun. Hai kakak, aku ingin belajar seperti kamu, yang punya hati sabar dan ikhlas. Andai aku jadi kamu, mungkin aku tak ada di sini sekarang. Tak mungkin aku sekuat dan setabah kamu. Tak mungkin aku bisa tetap tersenyum. Kakak, tak bisa aku ungkapkan rasa cinta dan kasih sayang aku kepadamu. Di hari ini, tepat umurmu 28 tahun. Tak ada hadiah terindah di hari ulang tahunmu selain doa dariku. Kedua, alasan batalnya pernikahan kini menuai beberapa keraguan. Salah satunya, jika menelisik hukum Islam yang sebenarnya tidak mewajibkan mempelai pria harus didampingi sang ayah. Keraguan semakin tebal lantaran sampai detik ini tidak ada perwakilan pihak Adam yang menjelaskan soal batalnya momen sakral tersebut. Padahal mereka hadir berbondong-bondong saat prosesi lamaran bulan Agustus lalu. Kalau ucapan udah pasti ada gitu, tapi kalau yang datang untuk hari ini memang belum, kemungkinan sih nanti tanggal 24. Fakta ketiga, keraguan soal alasan pembatalan makin kuat dengan menatap guncangan batin yang dialami Nuri. Saat menggelar acara tasyakuran bersama anak yatim piatu, pengganti pesta resepsi di sebuah hotel kemarin, Nuri yang tampak terpukul berjuang keras menahan perasaannya untuk tidak menangis sampai harus bersandar di bahu Rina Gunawan. Yalah gitu, harusnya hari ini saya melangkah ke sini itu menggunakan dress yang luar biasa. Harusnya saya melangkahkan kaki saya masuk ke hotel ini dalam suasana yang berbeda. Yang keempat, ada satu fakta menarik saat tasyakuran kemarin. Beberapa anak yatim piatu melantunkan lagu yang berkisah soal kasih tak sampai. Salah satunya lagu milik Raisa berjudul Apalah Arti Menunggu. Tak hanya lagu Raisa, mereka juga menyanyikan lagu band Kotak berjudul Pelan-Pelan Saja yang membuat Nuri tersentuh dan memberi sekuntum bunga.
Fakta kelima, sampai detik ini tidak diketahui ada tidaknya jadwal akad nikah yang baru. Nuri sendiri enggan menjelaskan soal rencana pernikahan susulan dan hanya bisa berpasrah. Saya mencoba untuk bersabar aja, menunggu Allah berikan sebuah surprise lagi untuk saya. Insya Allah hari kebahagiaan saya akan tiba, tapi kapan saya tunggu jawaban Allah aja. Di tengah hujan keraguan, malah tersiar gosip Adam menarik diri lantaran Nuri pernah dikabarkan melakukan pernikahan siri dengan Ustadz Guntur Bumi. Gosip miring itu sebetulnya kabar lawas yang tidak pernah terbukti kebenarannya. Mungkinkah karena gosip itu Adam memilih berpaling dari Nuri? Nuri menampiknya dan lebih suka mengambil hikmah. Memang saat ini Allah masih tunda dulu deh nih, kamu kayaknya belum bisa siap mungkin kalau kata Allah. Atau mungkin nih saya pengen lihat dulu kamu untuk memantaskan diri kamu untuk bisa mencapai ke jenjang pernikahan itu. Tak terhitung kerugian dan beban batin yang mesti ditanggung Nuri Maulida, apalagi kegagalan pernikahannya adalah kali kedua menimpa hidupnya. Dari kisah cinta yang lain, Dude Herlino mendadak menutup diri ketika disinggung mengenai cerita cintanya dengan sang kekasih Alyssa Soebandono. Benarkah Dude enggan berbagi? Lantaran hubungannya dengan Alyssa sudah serius hingga ke jenjang lamaran dan rencana pernikahan? Tapi sudah mengenal keluarga Alyssa Soebandono sendiri belum, Mas? Oh iya, iya maaf ya kakak. Ya, pergi ya. Pasca terkuaknya hubungan romantis dan istimewa dengan bintang muda Alyssa Soebandono, Dude Herlino kini menjadi sangat irit bicara. Saat kami jumpai kemarin, usai mengisi sebuah acara pengajian bersama anak yatim piatu, Dude tidak bersedia mengungkapkan rencana besar pernikahannya dengan Ica yang sudah ramai dibicarakan publik. Saya harus syutingnya jam 10 nih. Bentar aja ya, Mas. Lokasi aja gimana? Ya. Lokasi aja. Gimana nih, Mas? Iya, gimana? Iya. Enggak. Intinya gini lah ya, masalah pribadi nantilah kita bicarakan nanti, ya kan? Karena kan saya juga begitu, jadi kalau sudah siap nanti akan saya ceritakan. Untuk saat ini ya biarlah saya yang tahu. Dude masih betah bermain teka-teki, kendati kabar pernikahannya dengan Ica terlanjur beredar. Rumor ini menguat setelah banyak foto kemesraan mereka tersebar luas dan semakin tak terbantah ketika minggu lalu, untuk pertama kalinya sejak merajut asmara selama 2 tahun, keduanya berani tampil terbuka di pesta resepsi Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar. Saat itu pula mereka mengaku sangat berhasrat untuk segera menapaki pelaminan. Kan kalau kita mau menikah kan kita harus saling mengenal dulu dengan pasangannya kan, harus saling mengenal, harus tahu sifat dan lain sebagainya. Ya karena saya ingin menikah, pasti proses itu akan saya jalani. Gitu. Siapa sih orang yang nggak ingin menikah kan? Gitu. Saya sendiri juga ingin menikah gitu dengan siapapun nanti akhirnya pasangan saya gitu. Saya juga ingin menikah gitu. Saya sih nggak pernah menargetkan, cuman kalau dari dulu memang keinginannya sebelum umur 25 sudah menikah. Dari dulu. Seminggu berlalu, Dude sedikit berubah, menjadi lebih tertutup. Banyak yang meyakini sikap tertutup Dude terkait pandangan religinya soal relasi pacaran, yakni masa ta'aruf alias proses perkenalan yang tidak layak dikonsumsi publik. Pemuda 31 tahun itu memang terkenal soleh, malah acap dijuluki sebagai ustadz selebriti. Kami membuktikan sendiri bagaimana Dude yang irit bicara soal cinta ternyata sangat piawai bertauziah di hadapan puluhan jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hidup kita selalu sertakan bagaimana Rasulullah membimbing kita dan sebagainya dengan cara bersolawat kepada beliau mendengar solawat kita, beliau menyambut solawat kita dengan baik. Belakangan tersiar kabar, di balik semakin tertutup sikap Dude dan Ica justru menegaskan makin dekatnya hari bahagia keduanya. Kedua sejoli kabarnya enggan berbicara terbuka karena takut pamali alias terkena kalam buruk. Dude menyatakan hanya mau berbicara jelang hari H pernikahannya dengan Ica nanti.
Ini kan ada kehidupan pribadi saya. Nah, kalau nanti sudah sesuatu yang sudah pasti dan sebagainya, insya Allah juga diberikan kabar. Ntar mas pakai BSK, mau pakai kebaya. Oh, bukan yang nggak mau terbuka. Cuma kan ada hal yang sifatnya pribadi. Itu yang saya simpan dulu aja. Kayaknya kalau untuk kedekatan, kalau untuk masalah pribadi, saya nggak bisa ngomong sekarang ya gitu. Karena memang biarin saja itu biar untuk saya dulu aja gitu. Karena kalau memang misalnya suatu saat masalah pribadi saya itu dan memang kabar bahagia pasti akan saya sampaikan gitu. Cuman untuk sekarang ini yang menyangkut pribadi kayaknya saya tidak akan berkomentar apa-apa. 30 menit sudah, saya Anastasia Vera menemani Anda menyajikan berita aktual yang disajikan secara mendalam. Simak terus kabar-kabari setiap hari Senin dan Kamis, serta cek dan dicek pukul 4 sore hanya di RCTI Semakin Oke. Selamat sore dan sampai jumpa.